Presiden Ukraina ke Rusia ogah menyerah, hancurkan kami dulu. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada ultimatum Rusia yang mendesak Kiev menyerahkan sejumlah wilayah. Zelensky memaparkan jika Rusia ingin permintaannya terpenuhi, maka harus menghancurkan Ukraina terlebih dahulu. Ukraina tidak dapat memenuhi ultimatum Rusia, kami harus dihancurkan terlebih dahulu, lalu ultimatum mereka akan terpenuhi, kata dia mengutip AFP. Sebelumnya Rusia mengultimatum pemerintah Ukraina agar menyerahkan wilayah Kharkiv, Mariupol, dan Kiev. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerahkan wilayah tersebut. Bahkan warga setempat pun tidak mau menyerah. Atau saya sebagai presiden juga tidak dapat melakukan ini, kata Zelensky. Di kesempatan sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk juga menegaskan bahwa kota pelabuhan Mariupol tidak akan dikerahkan pada Rusia. Tidak ada pertanyaan atau hal yang patut dipertanyakan soal menyerah dan meletakkan senjata. Kami telah memberitahu pihak Rusia mengenai hal ini, kata Vereshchuk. Mariupol merupakan kota yang dibombardir Rusia sejak invasi dilancarkan pada 24 Februari lalu. Banyak warga setempat yang kini kekurangan makanan, air, dan listrik. Tentara Rusia sempat memaksa warga Ukraina menyerah dan pergi ke wilayahnya pada hari Minggu lalu. Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia mengklaim berhasil mengevakuasi 59.304 penduduk di kota Mariupol. Ia juga menyebut sebanyak 330.686 warga telah dibawa pergi dari Ukraina sejak invasi dimulai. Namun gelagat Rusia membuat Ukraina naik pitam. Vereshchuk menyebut sikap Rusia tersebut termasuk pemaksaan terhadap warga Mariupol untuk dievakuasi. Diminta NATO tidak dukung Rusia, Cina beri jawaban menohok. Cina telah menolak seruan dari NATO untuk tidak mendukung Rusia dengan cara apapun. Sebaliknya, Cina mengingatkan blok itu bahwa pasukan pimpinan Amerika Serikat membom kedutaan besarnya di Beograd selama serangan 1999 di Yugoslavia. Orang-orang Cina dapat sepenuhnya berhubungan dengan rasa sakit hati dan penderitaan negara lain karena kami tidak akan pernah melupakan siapa yang telah mengebom kedutaan kami di Republik Federal Yugoslavia, kata juru bicara misi diplomatik Beijing untuk Uni Eropa menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Kami tidak membutuhkan kuliah tentang keadilan dari para pelanggar hukum internasional, sambungnya seperti dikutip dari Russia Today Kamis 17 Maret. Mencap NATO sebagai sisa perang dingin, diplomat itu menyarankan bahwa organisasi tersebut perlu melakukan refleksi diri untuk memeriksa apakah kelompok ini berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia dengan ekspansi dan operasi militernya. Stoltenberg menargetkan Cina pada hari Selasa menjelang pertemuan darurat dengan Menteri Pertahanan NATO. Dia menyarankan Beijing harus bergabung dengan seluruh dunia dalam mengutuk keras invasi brutal Ukraina oleh Rusia. Ia juga mengatakan bahwa dukungan apapun untuk Moskow sekarang akan membantunya untuk terus mengobarkan perang yang menyebabkan kematian, penderitaan, dan kehancuran yang sangat besar. Cina memiliki kewajiban sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk benar-benar mendukung dan menegakkan hukum internasional, tambahnya. Serangan Rusia terhadap Ukraina yang diluncurkan pada akhir Februari sebagian dibenarkan oleh ekspansi NATO yang merayap. Moskow mengatakan ia menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap keamanan nasionalnya yang harus dihilangkan setelah Amerika Serikat dan sekutunya menolak untuk mengurangi situasi secara damai. Rusia juga mengatakan harus melindungi pemberontak di timur Ukraina dari serangan lanjutan oleh pasukan pemerintah Ukraina. Beijing menyuarakan dukungan untuk integritas teritorial Ukraina, tetapi
tetapi setuju dengan alasan Moskow, mengatakan bahwa ekspansi Rusia NATO jelas provokatif. Cina menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan mengkritik negara yang melakukannya, menyebut tindakan tersebut ilegal dan merusak ekonomi dunia. Sebuah pembom B-2 Amerika Serikat menyerang kedutaan besar Cina di Beograd sekitar tengah malam pada tanggal 7 Mei 1999, menewaskan 3 wartawan Cina, melukai sekitar 20 orang. Penargetan dilakukan oleh CIA, kemudian mengklaim ingin memberikan koordinat untuk depot militer terdekat. Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, meminta maaf atas serangan tersebut dengan menyebutnya sebagai kecelakaan. NATO meluncurkan kampanye pengeboman 1999 terhadap Yugoslavia tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia dan Cina memveto semua upaya. Aksi militer tersebut dibenarkan oleh kebutuhan untuk melindungi pemberontak di Kosovo dari serangan lanjutan oleh pasukan Yugoslavia. Terbongkar rahasia rudal balistik Iskander Rusia mampu menembus jantung Ukraina. Rudal balistik jarak pendek Angkatan Darat Rusia Iskander M menjadi senjata andalan menggempur jantung pertahanan Ukraina ketika awal pecah perang pada akhir Februari 2022. Rudal itu telah digunakan Rusia secara ekstensif. Bahkan Pentagon menyebutkan sebanyak 100 rudal diluncurkan hanya dalam jam-jam pertama pertempuran pada 24 Februari. Rudal balistik jarak pendek Iskander M yang dikenal di barat sebagai SS-26 Stone menurut angka resmi memiliki jangkauan 310 mil, sekitar 499 km. Jangkauan rudal balistik Iskander M ini mampu menembus berbagai wilayah Ukraina. Menetralkan serangan balistik merupakan tantangan besar, apalagi digempur dalam jumlah besar sekaligus. Kondisi ini tidak didukung kemampuan Ukraina yang hanya memiliki satu sistem rudal permukaan ke udara dengan kemampuan pertahanan anti rudal balistik. Ukraina hanya memiliki S-300V atau SA-12A Gladiator peninggalan era Soviet. Jumlah yang masuk layanan sistem S-300V Ukraina jumlahnya pun belum diketahui pasti. Jadi tidak heran dari ratusan rudal Iskander M yang ditembakkan Rusia hanya sedikit yang berhasil ditangkis. Dari keberhasilan rudal balistik Iskander M milik Rusia menghujani Ukraina, secara tidak sengaja membongkar rahasia kehebatan yang dimilikinya. Ternyata rudal balistik Iskander M dilengkapi perangkat pengecoh atau umpan yang berfungsi mengelabui radar dan pertahanan anti rudal lawan. Perangkat itu ditemukan secara tidak sengaja